Bertempat di Balai Kampung Setiabumi SP7 Kecamatan Seputi Banyak merupakan pusat berlangsungnya reses yang diadakan anggota DPRD Lampung Tengah dari daerah pemilihan 1. Warga masyarakat begitu antusias mengikuti kegiatan tersebut dengan tujuan ingin menyampaikan aspirasinya kepada 10 anggota DPRD yang merupakan wakilnya warga di DPRD Lampung Tengah. Merupakan kewajiban bagi anggota DPRD melakukan reses di wilayah pemilihan konstituennya. Mengingat dengan diadakannya reses tersebut, apa yang menjadi aspirasi warga masyarakat dapat terpenuhi dan tentunya anggota DPRD melalui tangan mereka lah yang memperjuangkan usulan warga maupun pamong ke tingkat kabupaten. Ada banyak harapan warga masyarakat terkait bidang pembangunan, kesehatan, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Hal ini sangat wajar dilakukan masyarakat mengingat masyarakat sangat menginginkan hidup layak dan ingin melihat kampungnya maju. Seperti yang dilakukan 10 anggota DPRD Lampung Tengah dari daerah pemilihan 1 mengadakan reses di Kecamatan Seputi Banyak, Rabu 26 Februari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Setiabumi Kecamatan Seputi Banyak, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara reses tahap kedua daerah pemilihan 1 Kabupaten Lampung Tengah masa sidang kedua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Adapun susunan acara kita pada hari ini adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan March Lampung Tengah, 3. Sambutan-sambutan, 4. Acara inti, dan yang kelima penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita mulai acara pada hari ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Mengawali sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kampung Setiabumi kepada Bapak Rohayani SAP. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua, Om Swastiastu. Alhamdulillahirobbilalamin, assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Kepada Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Berlian Tony ST, besar rombongan yang dihormati, kepada Ketua DPRD Bapak Wayan Dano, Pak Cecep Janani yang dihormati, kepada Bapak Indra Jaya, Bapak Sukarma, Bapak Agustin Tudulita yang hadir pada hari ini yang dihormati, dan kepada seluruh anggota di sini ada BPK, RT, Lemas, tokoh masyarakat, tokoh agama, Kampung Setiabumi yang berbahagia. Mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada kesempatan pada penjelasan ini kita dapat menghadiri undangan kami dalam rangkaian acara yang reses Dapil 1 dari anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah
semangat. Mudah-mudahan acara nanti awal hingga akhir tidak ada halangan suara apapun dan selalu mendekat ridho berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat dan pertolongannya pada yaumul qiyamah. Amin. Bapak, Ibu, adik sekalian yang berbahagia, yang pertama kami ucapkan selamat datang buat Bapak Ketua, Wakil Ketua, anggota DPRD Kabupaten Tengah yang hadir pada hari ini. Ini adalah suatu kehormatan, kebanggaan bagi masyarakat kami sejauh ini dari seluruh dewan dari satu ini hadir di tengah kita semua. Mudah-mudahan beliau ini yang ada di depan Bapak Ibu sekalian selalu dapat kesehatan, keberkahan, dan bisa melaksanakan tugas dan karya sesuai harapan kita semua. Yang kedua, kami berterima kasih kepada Bapak seluruh anggota dewan, Bapak Ibu hadir pada hari ini. Ini adalah dalam rangka atau reses, yaitu menjadi aspirasi masyarakat, khususnya di Kampung Setiabumi, umumnya di Kecamatan Setiabumi. Maka dalam hal itu kami sini atas nama pemerintah Kampung Setiabumi hanya bisa mengucapkan dan selalu berharap kepada Bapak seluruh anggota dewan, mudah-mudahan kehadirannya, kedatangannya membawa kemajuan, membawa manfaat khususnya bagi Kampung Setiabumi. Jadi agenda dewan hadir di sini adalah untuk menjadi aspirasi. Jadi kalau masalah Bapak ini selama yang dihadapi, yang dirasakan selama ini, apalagi setelah ada di umum ini luar biasa dampaknya petani Bapak dan dewan. Karena yang dirasakan aduan masyarakat ke kami adalah kaitan dengan singkong. Setelah itu mati keluar. Mengapa demikian? Karena rata-rata penduduk kampung Setiabumi khususnya di sebenarnya 75% petani. Sedangkan hasil panen dari petani ini singkong khususnya itu bisa dijual, tetapi sulitnya bukan main untuk dijual oleh perusahaan atau pabrik. Sekarang cabut 5 hari baru bisa pulang. Kadang-kadang tidak sesuai sama regimennya juga dengan potongan. Ujungnya sama aja. Enak harga 12.200 tapi jualnya enak. Singkong muda buat biasa aja. Sekarang sulit luar biasa. Petani ini cuma apalagi di pabrik ini penerimaan singkong ini hanya 100 ton untuk petani. Yang lain tak ada berapa. Jadi petani ini perlu kami sampaikan pertama kali minta istilahnya bantuannya supaya bisa menjembatani, supaya mudah petani untuk menjual hasil panen berbiak pabrik yang ada. Karena selama ini ya luar biasa dampak ekonominya ini. Biasanya masyarakat bekerja cabut singkong sekarang 4 hari 5 hari baru bisa kerja kembali. Juga yang punya armada, angkutan jasa, angkutan pabrik juga luar biasa. 5 hari kadang-kadang hasil upah angkutan itu harus untuk uang makan di Indonesia karena 4 hari 5 hari baru bisa ditinggal. Jadi luar biasa. Maka dengan itu mudah-mudahan dengan mendatangkan Bapak anggota dewan ini terkhusus ketua dewan yang hadir bisa menjembatani, bisa membantu masyarakat yang ada di Setiabumi khususnya di Kecamatan Setiabumi. Karena 75% petani semua. Kalau putaran ekonomi tidak sesuai dengan harapan ya masyarakat itu luar biasa. Apalagi di perangkat kampung ada BPK ini karena yang ada membahas karena sampai hari ini belum ada hilangnya untuk gajian Pak ya. Mudah-mudahan nanti setelah ini Bupati kembali ke Lampung Tengah secara terpilih bisa untuk menandatangani untuk yaitu hak dari Bapak itu gajian. Karena misalkan Bapak Dewan sampai hari ini ngeluh semua pengeluaran dana dan 1-2 akhir ini belum ada hindahnya untuk gajian. Mudah-mudahan di awal puasa ini sudah bisa naik semua. Terus yang selanjutnya perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya belum lama ini hari tanggal 22 kemarin tepatnya hari Sabtu sore kita melaksanakan reses dari DPRD Provinsi yang diambil dari Bapak Haji Abdullah Surajaya. Jadi perlu kami sampaikan
apalagi sesuai presiden Bapak sekalian itu ada efisiensi anggaran. Jadi ojo dibanding yang jelas dari hal ini sebenarnya pasal 12 sudah siapkan dari sekretariat dewan. Jadi bila mana nanti itu nggak ada transportnya kami sampaikan juga itu tidak ada masalah. Yang penting masalah itu apa? Kalau kesalahan bisa transaksi. Jadi ya semua aturan berbeda. Dari provinsi bisa untuk masa anggaran, dari kabupaten akan kaitan anggaran ada seksi. Mudah-mudahan Bapak dan semua di sini bisa memahami dan memahaminya. Intinya kita semua sini berjuang untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Tengah khususnya Setiabumi. Jadi harapan kami kepada Bapak sekalian yang hadir serta rapat ini bisa menyampaikan keluh kesahnya. Mumpung ini ketua DPRD kita hadir, wakil ketua hadir adalah lengkap Bapak sekalian. Jadi ketua DPRD kebetulan semuanya juga berdomisili tidak setuju. Jadi bisa untuk menjembatani, memfasilitasi keluh kesah keluhan nanti biar eksekutif legislatif bisa tahu apa yang dijelaskan dari masyarakat yang paling bawah khususnya petani. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jika sempat tidak bagus, semakin cepat semakin bagus. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bisa membawa manfaat yang baik bagi masyarakat Kabupaten Setiabumi. Itu aja dari kami, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Untuk sambutan yang kedua yaitu dari anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang akan disampaikan oleh Bapak Febrianto SIMM. Kepada beliau kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Tabitun, Tabinamuro. Yang saya hormati Wakil Ketua dan anggota DPRD Lampung Tengah Dapil 1. Yang saya hormati Bapak PJ Kepala Kampung Setiabumi, Mas Wahayani, beserta dengan acara. Yang saya hormati Sekretariat DPRD Lampung Tengah dan yang kami hormati kami banggakan Bapak-bapak peserta reses Dapil 1 pada pagi hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, kita semua diberi kesehatan untuk sama-sama bersilaturahmi di aula Balai Kampung Setiabumi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat kirim salam nanti juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang tentu saudara nantikan syafaatnya baik dunia maupun akhirat. Bapak-bapak semua apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kami serombongan hadir pada pagi hari ini adalah anggota DPRD Lampung Tengah daerah pemilihan 1 yang di dalamnya meliputi 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Waisiputih, Kecamatan Seputih Lama, Kecamatan Kubur, Kecamatan Kota Gajah, dan Kecamatan Gunung Sugi. Jadi ada 6 kecamatan, ada 64 kampung yang ada di Dapil 1. Hari ini kita memilih Kampung Setiabumi untuk hadir bertemu dengan bapak-bapak semua. Bapak Ibu, sebelum saya bicara lebih lanjut, saya perkenalkan dahulu anggota DPRD Tengah yang hadir pada pagi hari ini. Paling pojok sebelah kanan, yang paling cantik, Ibu Dokter Anda Hajah Yurita. Beliau ini dari fraksi Golkar, tinggal di Kecamatan Kota Gajah. Yang nomor 2 di sebelah Pak PJ Kepala Kampung, udah kenal ya, Pak Cecep Jamani SSI. Assalamualaikum. Ini Wakil Ketua 2 DPRD Lampung Tengah dari fraksi PKB.
Samping saya persis yang berkacamata sebelah kanan ini Pak Iwayat Dama, AMD. Merdeka! Nah, mereka jelas itu asalnya. Beliau Wakil Ketua 3 DPD Lampung Tengah dari fraksi PDI Perjuangan, tinggalnya dua-duanya disebut Ibanyak, Kecamatan Ibanyak. Sebelah kiri saya ini berkacamata juga Pak Haji Indrajaya. Beliau dari fraksi Partai Demokrat, tinggal di Gunung Sugi. Sebelahnya lagi yang berkopiah Ustadz kami Pak Sukarman SSI. Beliau dari fraksi PKS, tinggal di Kecamatan Seputi Rama. Sebelahnya lagi kenal dong? Nah ini tuan rumah Wahyu Takwa Iswananda dari Partai Amanat Nasional yang bergabung ke fraksi Demokrat. Paling pojok yang berkumis, nah, ini Pande Putu Agusti dari fraksi Partai Nasdem. Beliau tinggal di Kecamatan Seputi Rama. Masih ada dua lagi, yang satu Ahmad Arli Pratama Thomas, tadi kemudian sedang di perjalanan. Kemudian Yugo I Gusti Putu Yugo dari fraksi Gerindra. Kalau Arli dari fraksi Golkar, Yugo dari fraksi Gerindra, tinggal Seputi Rama. Beliau menyampaikan sangat hormat kepada bapak-bapak semua. Hari ini beliau mungkin agak terlambat karena sedang ada upacara keagamaan di tempat beliau. Jadi beliau titip salam hormat untuk bapak-bapak semua. Baik, bapak-bapak yang kami hormati, Pak PJ Kepala Kampung hari ini serentak di 5 dapil di Lampung Tengah, 50 anggota DPRD turun ke dapilnya masing-masing. Apa tujuannya? Untuk bertemu dengan konstituennya, dengan masyarakatnya yang ada di dapil masing-masing. Kami bersepuluh, khususnya di dapil 1, hari ini di Kecamatan Seputi Banyak, Kampung Setia Bumi. Apa tujuannya? Selain untuk bersilaturahmi, tentu kita ingin juga mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat, yang tentu akan coba kami perjuangkan, akan coba kami sampaikan ke Bupati Lampung Tengah dan jajaran untuk dapat ditindaklanjuti. Karena fungsi DPRD Bapak Ibu salah satunya adalah bagian penganggaran, yaitu membahas anggaran yang dibuat, yang disusun oleh Bupati dan jajarannya, dibahas bersama DPRD untuk diambil persetujuan. Jadi fungsi DPRD bagiannya seperti itu. Jadi kita membahas yang menyusun Bupati. Kita menyampaikan dengan beliau-beliau aspirasi Bapak Ibu semua di Kampung Setia Bumi ini loh, aspirasi masyarakatnya. Itulah tujuan kita bersepuluh hari ini bertemu bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua. Walaupun mungkin kita semua sudah tahu saat ini yang sedang ramai-ramainya di TV dari pemerintah pusat itu namanya efisiensi. Efisiensi itu kalau bahasa kerennya dari sana, kalau bahasa kita di sini pemotongan anggaran. Jadi anggaran yang ada dikurangi untuk kegiatan yang lain yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Nah tentu kita harus ikut itu, tetapi tentu sesuai dengan tugas kita, pokok fungsi kita yang ada, kita akan coba untuk dorong terus apa yang jadi program prioritas bagi Bapak Ibu semua. Termasuk tadi apa disampaikan oleh Pak PJ Kepala Kampung terkait singkong. Singkong ini komunitas yang luar biasa bagi Lampung Tengah. Ini rata-rata juga tanam singkong, Pak. Rata-rata. Kalau Pak Haji Indrajaya ini luar biasa lebar singkongnya. Bumer juga beliau menjual singkong sekarang ini. Kenapa? Karena
dengan adanya peraturan yang ditekan oleh Pak PJ Gubernur pada saat itu bahwa harga minimal 1.300, harga minimal potongan maksimal 15%, ini yang menjadi dilema di pabrik-pabrik. Mereka menentukan kalau singkong kadar acinya tinggi maka dia ambil minimal 24% ya masalah ya, minimal untuk bisa potongannya 15%. Di bawah itu kadang mereka nggak ambil. Nah ini yang jadi repot. Kita kemarin bersama dengan DPRD Provinsi Lampung mendampingi beliau, ada pansus tata niaga singkong yang sudah mencoba mendorong itu semua, bahkan sudah sampai pusat, Pak, sampai dengan Kementerian Pertanian, sampai dengan DPR RI, memperjuangkan bagaimana harga singkong ini bisa stabil pada saat panen, kemudian tidak besar potongan rafaksinya. Tapi yang jadi masalah, singkong ini belum menjadi komoditas prioritas di pusat, sehingga tata niaga singkong belum ditentukan HET-nya, belum seperti gabah, belum seperti jagung, bahkan pupuk pun kemarin itu belum ada pupuk subsidi yang bisa. Untung aja sekarang ini pupuk sudah agak berlebih kayaknya Pak, namanya pupuknya, stoknya. Nah itu. Tapi kami DPRD Lampung Tengah, kawan-kawan yang ada tetap berkoordinasi dengan DPRD Provinsi, dengan pusat, untuk bagaimana ini yang menjadi keluhan kita bersama, bukan hanya bapak-bapak semua, tapi juga kita yang ada di sini, untuk bagaimana harga singkong ini bisa baik, panennya bagus, harganya bagus, yang ujungnya hasilnya bagus, yang dapat meningkatkan kesejahteraan kita semua. Mungkin itu pembukaan dari saya. Nanti kita lakukan diskusi yang akan dipimpin oleh Pak Damu atau Pak Cecep. Saya persilakan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas penyambutannya Pak PJ Kepala Kampung, Bapak-bapak semua atas kehadirannya. Mudah-mudahan kekompakan kita terus bangun. Saat ini kita tahu bersama bahwa Lampung Tengah sudah ada pemimpin baru, sudah dilantik kemarin sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Tentu semua kita dukung program-program yang baik yang untuk masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. Tentu kita semua support, kita semua dukung, dan juga kami mohon bantuan dukungan dari masyarakat yang ada di Kecamatan Sebutin Banyak, khususnya Kampung Setiabumi. Itu saja mungkin dari saya, lebih kurang sekian. Saya akhiri. Wallahu taufiq illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya yang penuh semangat membangun, semoga dapat disimak dengan baik oleh kita semua. Untuk menginjak acara selanjutnya, yaitu acara inti atau surat aspirasi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh Bapak Cecep Jamani SSI. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sangat kami hormati Bapak Gubernur ya. Sudah berapa tahun? 1 tahun. Ya, tapi tidak apa-apa toh Pak. Izin juga mungkin perjalanan desa ini bisa berjalan dengan baik. Ini yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Febri Anjani SEMM, kemudian Wakil Ketua 3, ada Bapak Wendama, AMD, kemudian ada senior-senior saya di sini, ada Bapak Hendra, ada kita ya, ini semua kenal, sambil kenal menurut saya ya. Kemudian ada Pak Haji Karman, ada Mas Wahyu, ada Mas Pandi, ya, muda-muda, generasi penerus. Saya juga masih muda Pak ya. Ya ini sedikit lihat Dewan yang hadir, kemudian media, perangkat kampung dan perhatian sekalian yang hadir di sini. Dan
Pak hadirin sekalian, ini mengingat waktu sudah jam 11 ya Pak. Ini dalam sesi diskusi ini diskusi loh Pak, nggak hanya usul program mau curhat dulu ya, kemudian mau usul punya siapa punya pembangunan pun juga usul, nggak hanya minta program tapi usul. Saya mengusulkan program untuk seperti ini itu boleh Pak, nggak cuma jalan pusat. Ini maksudnya supaya mindset kita ini tidak hanya di masalah infrastruktur, karena berkaitan sekarang Pak Lurah, infrastruktur kita salah satunya yang termasuk kena masalah efisiensi. Ini nggak bisa diatur misalnya. Tapi dari singgung, Lurah sudah singgung, Pak Ketua Dewan sudah singgung masalah efisiensi. Ada pemotongan yang kita tidak tahu kedepannya mau dibuat formula seperti apa. Tapi harapan kita ini yang terbaik buat Indonesia, khususnya Lampung Tengah ini. Kenapa dengan adanya efisiensi itu kalau saya perhatikan bahwa negara kita ini saat ini karena utangnya banyak tidak mau berubah akhirnya. Jadi efisiensi 750 triliun, kira-kira berapa 750 triliun? Jadi gambarnya gini. Lampung Tengah ini anggaran kita 1 tahun 2,7 sekian, 2,7 triliun Pak. Jadi kalau 750 triliun itu cukup untuk membangun 300 tahun Lampung Tengah. Pakai tidak? 300 tahun Pak, kalau Lampung Tengah saja segitu kira-kira. Gitu ya Pak ya. Nah itu pemerintah sekarang dia nggak mau punya hutang, nggak mau investasi, mau berdiri atas kaki sendiri. Kalau saya dengar dari datanya Pak Presiden. Jadi ingin mengelola dana yang ada sehingga itu bisa dialokasikan untuk dana-dana yang urgent, penting banget. Nah yang penting apa? Itu akan dilakukan sama mereka-mereka yang ada di atas itu. Ya kita doakan kita sebagai masyarakat, kita sebagai warga negara Indonesia, kita doakan pimpinan kita dari mulai tingkat desa, kemudian tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat Indonesia tingkat pusat. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, bisa menjalankan kewajibannya dengan baik, amanah. Amin Allahumma. Saya juga di sini mau kawan-kawan semua mendoakan bapak-bapak semua yang ada di sini sehat kabeh, rezekinya lancar, utangnya lunas. Berarti foto kaki lunas kan? Saya bagi sementara 2 sesi ya. Nanti ada waktu lebih. Kita lihat bisa kita sambung atau kita tentu saja akan hasil. Ini 2 termin ini, 1 termin saya berikan kesempatan kepada 3 penanya atau 3 pengusul. Nanti akan langsung diberikan tanggapan. Setuju lah ya? Kata di bawah. Oke. Jadi ini biar sesinya lebih ini Pak, di komunikatif, interaktif apa ya. Nanti berdiri yang unsur atau yang bertanya atau berpihak, kemudian sebutkan namanya, kemudian alamatnya biar kita tahu usul mana, kemudian apa yang mau disampaikan, ya, nggak disampaikan mau usul, mau apa. Tapi kalau bisa jangan infrastruktur semua, karena rata-rata gitu Pak. Ngerti ini pakai jalan iki pun tak ngerti nih. Padahal program itu tidak hanya jalan, program di jalan bisa kabeh. Nanti ini bisa dijawab. Tapi kalau ada program yang lain, kesehatan lah, bukan apa ya, usul pun apapun, ya Pak ya. Biar apa? Biar enggak hanya fokus masalah infrastruktur, nanti jenuh nanti cuma jalan. Itu ya, silakan laki-laki perempuan boleh. Ibu-ibunya cuma berapa orang lagi ibu-ibunya? Apa SP7 ini jarang perempuan? Nampak gitu. Ya silakan, saya buka dari sekarang silakan. Silakan tanya, rasa izin. Silakan, sini aja ya. Sebelumnya yang kedua Bapak Ketua Dewan, Wakil Ketua, sisa anggota,
dan seluruh peserta reses yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Sukri pakai K. Sukri dari Dusun 3 Kampung Setiabumi, Kecamatan Seputi Banyak. Ini langsung aja mukadimah ikut yang dibuka tadi. Yang pertama, harapan warga masyarakat SD 7 sehubungan di SD 7 ini ada pabrik dan jalan kabupaten yang dilewati itu muatannya kotor terus. Jadi kita abaikan untuk jalan utama. Jadi kami mengharapkan pembangunan di jalan 2 dari Dusun 5, Dusun 3, Dusun 2 ke Dusun 1. Itu adalah akses warga bersekolah, ke pasar dan yang lain-lain. Yang pertama itu. Yang kedua, yang ingin saya tanyakan atau yang saya harapkan, saya mendengar keluh kesah para buruh kampung. Untuk Lampung Tengah selama ini gaji RT, penjaga makam, guru ngaji dari dana pusat. Sehubungan sekarang dari dana pusat nggak boleh diarahkan untuk anggaran itu, jadi untuk aparatur kampung kebingungan sekarang. Jadi saya mohon kepada Bapak Anggota Dewan untuk mengusulkan kepada Bupati mencari siasat, karena selama ini sehubungan sudah ada kabar kalau RT terus guru ngaji, penjaga makam nggak ada gajinya. Jadi kami juga selaku aparatur kampung, pemerintah itu agak sungkan gajinya sekarang aku kan bingung. Biasanya kayak nongkon terus kayak Eropa kan sangat ya. Nah, sehubungan sekarang belum ada ketentuan nasib dari mereka. Ini saya pada kesempatan memohon kepada Bapak Anggota Dewan untuk mencari solusi bersama eksekutif di Kabupaten. Saya rasa itu aja pertanyaan atau harapan saya. Bila mana dalam kami menyampaikan ada kekurangan serta kata, saya mohon maaf. Saat ini bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi infrastruktur Pak ya? Infrastruktur pirang kilo ini berapa? 6 kilometer. Jadi akses utama di jalan 2, karena jalan utamanya dipakai lewat mobil. Nanti bisa dijawab itu kelebihan muatan kan ada pansus dan sebagainya dijawab. Kemudian yang kedua masalah gaji aparatur kampung ya. RT RW juga ada Pak? Semua ya? RW apa enggak? RT yang sama penjaga makam sama guru ngaji yang biasanya dari anggaran iya. Jadi itu RT, guru ngaji, penjaga makam. Nanti makamnya kalau nggak dijagain, berubah. Lanjut deh. Bahaya itu. Silakan yang kedua. Monggo. Ini kalau banyak ibu PKK harusnya ya. Silakan yang muda. Ini Dusun 3 Pak Sukri. Yang muda-muda. Aparatur kampung ini jenengan RT Pak ya? RT jenengan ya? Iya, karena nanya jenengan kan mesti RT saya perkirakan. Guru ngaji, ditanya guru ngaji gajinya. Silakan. Yang kedua. Nah, silakan Pak Sukri. Nama saya Sutiono, saya dari Dusun 4B. Saya minta usulan jembatan Pak. Dari mana ke mana Pak? Arah Pelajar. Arah Ladang. Terus terang sementara ini saya gimana ya? Itu pun saya bikin bis Pak. Kemarin kena hujan gede, tanahnya hilang semua, tinggal bisnya aja kemarin. Ini mobil bisa lewat ya? Bisa. Itu jalanan pelajaran untuk alternatif petani untuk pengelolaan masih. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sutiono ya.
Itu kira-kira jembatannya berapa lebar Pak? 4 meter Pak. 4 meter ya. Pak Setiono minta jembatan arah untuk ke ladang ya, akses betul. Kalau panjang lebar berapa sih ininya? Sungainya itu? Kalau pakai bis kecil sih, bis kecil. Bis kurang 1 meter masih itu Pak. Oh gitu ya, mungkin 2 meter mungkin ada ya. Gede juga 2 meter. Ya, oke. Satu lagi ya. Panjang 4 meter. 4 meter 2 meter lah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Joko Santoso, nama asli. Yang terhormat kepada Bapak anggota Dewan keseluruhan, ini secara langsung saya mengusulkan tentang irigasi, Pak. Jadi petani SB7 itu semua mengeluh masalah irigasi. Nah, irigasinya itu banyak turunnya. Terus airnya itu nggak nyampe. Kalau memang itu ditindaklanjuti, tolong kepada Bapak anggota Dewan itu ditindaklanjuti bagaimana caranya air itu bisa nyampe ke SB7. Irigasi itu irigasi apa? Sawah, Tersier. Sekunder, primer, sekunder sampai ke bawah. Iya, kalau primer ini kan di Pak, di Dampri itu Pak. Dampri itu sampai SB8 kan itu banyak lumpurnya. Terus air itu debit airnya juga kurang. Air itu nggak nyampe Pak ke SB7. Nah ini pagi ini ya nyampe kita sakit Pak, jadi nggak memenuhi Pak, nggak cukup, ini nggak cukup. Ya kalau ya sekunder Pak, sekunder sekian Pak. Ya tadi kemarin itu petani membawa surat Pak yang sebelah Bumadek itu dibersihin sama alat berat. Saya mohon kepada bapak-bapak untuk menindaklanjuti bagaimana caranya nanti air itu sampai ke petani. Begitu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko Santoso ya. Itu kalau yang tersier ada sistem gugur gunung nggak Pak? Ada Pak. Harusnya berarti kan nggak masalah yang tersier harusnya ya. Berarti dikasih sekunder sama primer ya. Ya kan? Kita bahas berarti sekunder sama primer. Ini primer ada bocoran dikit Pak. Ini orang-orang di Mitra kabarin Pak. Jadi ada kabar nanti bulan ini katanya mau diangkat yang di Dampri sana itu. Bulan 6. Kalau yang sekunder sebenarnya kalau ada bisa juga di sekarang. Kalau di detailnya gini aja Pak, salah satu dewan bisa Pak, langsung ke lapangan. Oh iya bisa nggak? Ya kalau bisa. Sama-sama petani bisa. Semua itu boleh Pak. Oke mungkin itu ya Joko Santoso masalah. Iya. Masalah ada pengendapan kubur ya Pak. Oke. Udah berapa tadi? 1, 2, 3 cukup ya? Cukup. Ini kita tinggal dulu. Silahkan. Dari mana ketua? Sudah disampaikan tadi, pertama saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya langsungkan saja dari jalan tadi, Pak Supri, kami ini masih bentuk pansus. Di BRD ini ada pansus muatan, ya, ada pansus muatan. Nanti mungkin kami bisa turun ke lapangan, Pak Supri. Bisa turun ke lapangan nantinya melihat lokasi-lokasi kendaraan-kendaraan pabrik ini yang melintasi jalan kampung ini yang bobotnya
seberapa? Begitu Pak. Nah jadi maksud kami ini bapak-bapak, kalau kami turun ke lapangan ini, bapak-bapak juga harus menyampaikan yang sebenar-benarnya. Kalau dia memang punya perusahaan, kalau memang punya rakyat gitu, mobil kendaraannya, dan semua ini juga ya harus semua kita patuhi ya Pak. Kalau dia jalan kampung itu kapasitasnya hanya 8 ton, jangan dimuatin 15 ton. Ya kan Pak? Begitu. Jadi nanti kita sama-sama memikirkan, kami turun ke lapangan, pansus ini nanti. Kemudian Pak Kepala Kampung, saya tadi lewat dari perbatasan Setiabumi ini tadi, pas naik saya itu jalannya pada longsor semua. Longsor itu karena siringnya nggak bisa dilalui air pasti, maka dia lari ke jalan. Nah, coba ini juga harus kita perhatikan ya Pak ya. Jangan kita mengharapkan dari pemerintah daerah saja pembangunannya, tapi kita nggak bisa menjaganya, nggak bisa merawatnya. Pemerintah nggak bisa membangun kampung kita sendiri Pak. Bapak bisa bayangkan 311 kampung, ini pengen semua dibangun. Apalagi tahun ini Pak, kami sangat gimana ya? Saya nggak bisa mengulangi. Anggaran nggak ada dalam tengah. Bukan dalam tengah saja, semua. Seluruh Indonesia ini anggaran kita ini dipangkas, diefisiensi. Apa yang sudah kita gambar, apa yang sudah kita usulkan, ini ala-ala bisa kita laksanakan, gitu Pak. Dan saya juga nggak bisa berpikir kalau dia seandainya ini dilaksanakan efisiensi, dilaksanakan 5 tahun sampai 5 tahun, seperti apa jalan kita? Ya Pak Ketua, Bapak, mudah-mudahan tahun yang akan datang kan seperti ini Pak ya. Kemudian terkait dengan yang diusulkan Pak siapa tadi Pak? Pak Supri, masalah setia. Nah ini perlu saya Pak Santoso. Ya Pak Santoso ya. Nah Pak Santoso terkait dengan setier sekunder. Nah ini kan yang mau kami sampaikan dengan dinas. Kami menyatakan membilangkan setier di seperti banyak. Ini kan banyak Pak nama-namanya Pak. Ada BBS apa, BBS apa itu Pak namanya. Nggak ngerti saya juga. Ada Ilili di sini. Ada Ilili di sini? Nggak ada? P3-nya? P3 nggak ada di sini? Nah, P3. Nah, maksud saya disebutkan Pak, itu BGS berapa? Apa namanya? Nanti bisa kami sampaikan. Ya Pak ya, nanti dicatat aja Pak ya. Pak Sudano, nanti dicatat aja. Tolong kasih ke Pak Wahyu, ya. Nah, nanti bisa kami bawa. Kemudian gorong-gorong tadi ya, insya Allah lah. Mudah-mudahan nanti bisa kami usul. Tetap kami usulkan Pak. Kami ini hari ini yang namanya reses itu menjadi aspirasi. Sampaikan saja Pak, nggak apa-apa. Bapak sampaikan, kami sudah kasih kertas. Apapun yang usulan Bapak sampaikan di situ, tuliskan di situ, nanti kami sampaikan. Terkait ini bisa realisasi atau tidak, yaitu sudah kami sampaikan dari awal tadi. Anggaran kita ini diefisiensi. Bagaimana kita mau membangun kalau memang nggak ada duitnya ya Pak? Nah itu. Jadi mudah-mudahan saja apa yang diusulkan Bapak tadi tetap kami perjuangkan, ya Pak ya, tetap kami perjuangkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan irigasi yang sudah disampaikan oleh rekan kami Pak Indra, Pak, memang kita ini agak dilema. Di sisi lain pemerintah, ya, kita akan memperjuangkan dan ketahanan pangan kita. Di sisi lain proses penanaman irigasi kita terutama kampung SP7 Setiabumi ini terkendala, sehingga tahun ini tidak bisa melaksanakan tanam padi dengan pedomannya irigasi atau dengan air irigasi. Nah, itu tadi Pak, kendalanya ada penumpukan lumpur, ya, saluran primer, penumpukan lumpur sehingga tidak bisa teralirkan ke sini. Kendalanya apa? Adalah dana operasionalnya belum ada untuk pengerukan lumpur. Namun jangan berkecil hati, kami tetap berjuang. Kami sampaikan nanti ya ke dinas agar mudah-mudahan tahun depan bisa dialokasikan anggarannya Pak. Karena sayang sekali biaya pencetakan ya sawah yang begitu besar tahun ini tidak bisa digunakan. Akhirnya nanam padi gugur ranca Pak. Jadi kami akan menyampaikan, akan memberi ya ke dinas irigasi atau dinas pengairan agar ke depan ada alokasi anggaran untuk mengurukan lumpur tersebut. Nah, selanjutnya juga ada lagi tadi disampaikan oleh rekan kami Pak Haji Karman terkait dengan guru ngaji RT Mabor. Itu kita akan lihat kembali ke keuangannya. Yang kedua, menyalahi aturan enggak? Temuan BPK, Badan Keuangan ini kadang-kadang ngorek-ngorek Pak. Namun yang kepala daerah kami juga mendorong agar itu ada, tetapi tidak menyimpang daripada aturan. Seperti dulu juga pernah ada, namun hilang lagi Pak karena temuan BPK. Nggak boleh kata Badan Keuangan Pak. Nah itu ya, jadi biar tidak lupa diri. Kamu ingin RT ya kembali pos mana, dana mana, nanti bisa diambil untuk kembali memberi insentif kepada RT. Yang mana kata Pak Kepala Kampung kalau dulu kan diakomodir melalui ADD, dana desa ya. Nah sekarang ini kita mengikuti Pak dulu aturan instruksi presiden ya yang kaitan dengan makan gratis bergizi MDB ya, sehingga ada efisiensi anggaran. Mohon bersabar, kami juga tidak henti-hentinya untuk memperjuangkan ya. Mungkin serasa itu Pak dari kami, selebihnya kami mohon maaf, kami serahkan ke ketua. Sedikit tambahkan saja Bapak semua dan Ibu. Jadi tadi sudah cukup jelas disampaikan oleh kawan-kawan Pak Haji Trajaya, Pak Sukarman, Pak Darmo. Kondisi lapangan tengah saat ini dengan adanya perintah efisiensi yang dilakukan. Tentu ini hal yang sangat perlu, yang sangat urgent bagi masyarakat. Tadi jalannya
bagus karena yang lewat 50 ton hancur. Ini kalau buat pabriknya apa ya? Pabrik singkong, pabrik sawit, pabrik apa ini? Pabrik singkong. Lokasinya di Dusun 5. Pabrik itu pabrik apa namanya? BW. Ya. Nah tadi Pak Raja sudah jelaskan bahwa kita sedang bentuk pansus, sedang bekerja, akan ada rekomendasi terkait dengan batas muatan yang boleh lewat di jalan-jalan kabupaten, jalan-jalan kampung yang ada. Karena memang kapasitas jalan kita itu tidak ada yang mampu untuk menopang beban seperti itu. Akhirnya yang mendapat imbasnya ya masyarakat. Jalannya walau setiap hari pun dibagusin Pak, kalau yang lewatnya seperti itu ya remuk. Ya kan? Makanya nanti pansus sedang bekerja, nanti termasuk Pak Indra Jaya dan lain-lain di dalamnya akan diberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk nanti memperlakukan batas muatan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait usulan pembangunan jembatan jalan yang di Dusun 315 tadi, tentu seperti kata Pak Dalmo, kita tetap sampaikan Pak. Makanya tadi kata Pak Indra Jaya itu ada kertas yang dibagikan, sudah terima, diisi, ditulis. Karena mungkin nggak semua bisa dikeluarkan hari ini usulannya, ditulis, tapi dirangkum oleh pihak sekretariat, akan kami sampaikan resmi melalui paripurna usulan ini kepada pemerintah daerah, dalam hal ini bupati dan jajarannya. Kemudian terkait gaji RT, modin, kemudian penjaga makam, ini juga janji Pak Bupati kita. Tentu di saat beliau rumuskan dalam APBD, kita DPRD akan support, kita DPRD akan dukung selama anggarannya mampu. Karena beliau sudah sampaikan dalam program beliau bahwa gaji RT, gaji marbot, termasuk babin kamtimas itu akan beliau coba. Tapi sekali lagi tentu di saat beliau bersama dengan tim anggaran kabupaten sampaikan ke kami, tentu kita akan support, kita akan dukung Pak, ya. Karena mereka yang akan menyusun itu semua Pak. Kita membahas dan menyetujui atau belum menyetujui itu saja Pak kita. Tapi sekali lagi kita akan dukung terus selama pertama anggarannya ada, kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu yang dikata Pak Damo tadi. Pada prinsipnya apa yang Bapak sampaikan itu yang akan bahan kami 10 yang ada di Dapil 1 untuk diperjuangkan di DPRD Lampung Tengah. Hasilnya seperti apa? Sekali lagi kita lihat kemampuan keuangan daerah yang ada. Tapi yakin saja itu yang akan kami perjuangkan bersama. Ya Pak ya? Iya, ini baru hadir tadi perjalanan Pak Ahmad Arli Pratama Thomas. Nah, ini dari fraksi Golkar, tinggalnya di Gunung Sugi. Itu Pak ya, kira-kira ya, terkait usulan tadi. Saya kembalikan ke Pak Cecep. Oh, Pak Wahyu, oh ya, silakan. Oh iya, tuan rumah. Tuan rumah soalnya kalau nggak ngomong sedikit-sedikit nggak enak, nanti dia akan ngomongin saya. Jadi langsung saja sedikit mendapatkan Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, usulan dari Pak Supri mengenai jalan tingkat 2 yang seberang ledeng beringin ya Pak ya. Jadi kami sudah rapat dengar pendapat dengan Dinas Bina Marga bahwa skala prioritas untuk jalan yang ada di kabupaten, terutama yang sudah di SK-kan, dan kami sudah menerima data SK-nya untuk jalan lingkar 2 yang sebelah sini tanggul itu irigasi, itu memang belum masuk di SK tersebut Bapak. Jadi yang sudah masuk yang jalan luarnya, jadi yang jalan sebelah sini belum masuk SK. Ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, nanti takutnya usulan jenengan tadi yang sudah disampaikan, jenengan mengharapkan
sungguh-sungguh untuk direalisasikan, ternyata ada dasar yang bisa membuat jalan itu memang belum menjadi prioritas. Jadi kedepannya mudah-mudahan bisa masuk di SK Jalan Kabupaten Pak Supri. Jadi kalau untuk kabupaten mengusulkan yang jalan depan saja. Nanti insya Allah kita bantu, kita sampaikan ke Dinas Bina Marga untuk mendapatkan bantuan jalan. Tapi sekali lagi kembali lagi ke APBD kita yang sangat minim memang, apalagi ditambah lagi dengan pemangkasan efisiensi. Mudah-mudahan dari Bapak Bupati kita terpilih yang baru ini bisa memberikan terobosan-terobosan solusi tentunya untuk wilayahnya yang sangat luas ini bisa terakomodir merata. Jadi itu ya Pak Supri, mohon izin. Untuk Pak Santoso, Pak Bayan, irigasi ini sudah beberapa kali sering saya mendengarkan dari warga Dusun 5, Dusun 4, Dusun 3 menyampaikan pada saya memang airnya tidak sampai tempat kita. Dan ini banyak faktor, karena dari SB 8 ke sini, Ketua Pak Haji Indra, itu banyak pintu, banyak puluhan pintu dari SB 8 ke sini di sekunder itu ya Pak Sad ya, kalau yang ke sini itu, yang sekunder itu puluhan pintu, dan kalau air masuk ya tutup, jadi masuknya ke SB 8 semua, sini nggak kebagian, dan itu bertahun-tahun. Ini sedikit cerita kronologi yang saya dapat waktu saya main ke Dusun 4. Dulu 2003 pemerintah itu ada kesepakatan dengan petani di Kampung Setiabumi untuk pencetakan sawah, juga dibangunkan infrastrukturnya yaitu premier, sekunder maupun tersier. Dulu bagus, dulu sawah-sawahnya di sana itu bagus. Zaman-zaman 2003 sampai berlalu-lalu ini, sampai tahun ini, sudah beberapa tahun mundur ini, tersier mulai rusak. Air nggak sampai ke lokasi dan sawah-sawah berubah jadi tanaman singkong sekarang. Jadi sekarang udah dari 500 sekian hektar yang tanam sawah di SB 7 ini, Ketua, sekarang tinggal 100 hektar. Saya kira perlu kita sampaikan nanti ke dinas-dinas terkait untuk mencapai swasembada pangan dari program Pak Presiden Prabowo. Tentunya ini harus kita push, kita tekan lagi agar sawah-sawah yang dulunya ini memang sudah bagus dan produktif bisa kita tingkatkan lagi. Tentunya untuk membangun infrastruktur juga airnya biar normal lagi seperti sedia kala. Jadi itu. Jadi kalau kita memang mengandalkan APBD, Bapak Ibu sangat susah saya menjelaskan ini. Tapi tentu kita harus terus berjuang. Kita nggak bisa di kabupaten, di pemerintah daerah kabupaten, kita naik ke provinsi. Kita berjuang lagi di pusat. Ya kita berjuang terus, tahun ini nggak bisa, tahun depan kita sampaikan lagi. Kita berjuang terus, tentunya untuk memperjuangkan aspirasi, usulan-usulan dari Bapak Ibu. Semoga kampung-kampung kita ini semakin berkembang dan maju ke depannya. Jadi itu saja Ketua yang saya sampaikan. Terima kasih. Tentunya para hadirin sekalian, tadi sudah disampaikan semuanya terkait efisiensi dan sebagainya. Tetapi intinya efisiensi itu kan uangnya nggak kemana-mana. Pak Presiden pegang 750 triliun ya Pak. Ya mudah-mudahan suatu saat dia turun pelan-pelan bawa 1 triliun. Amin. Kemana? Mungkin loh Pak. Kita ada 560 kabupaten kota. Dia kalau turun satu kabupaten bawa 1 triliun. Kalau saya presiden gitu. Itu masih kurang 300 triliun itu. Kalau tiap kabupaten kita dikasih 1 triliun buat bangun. Enggak presiden juga. Mudah-mudahan bisa begitu. Mudah-mudahan niatnya begitu.
itu buat membangun Indonesia, termasuk kabupaten kita ini. Kita bisa berharap ya Pak. Dan ke depan kita tadi sesuai dengan arahan-arahan yang sudah disampaikan, yang jelas intinya buat kebaikan kita semua. Kabupaten Lampung Tengah, semua kita upayakan, kita usahakan. Dan nanti setelah bupati yang dilantik ini yang jelas ini kita akan double juga ya. Tadi yang disampaikan seperti Pak Ketua tadi, ada visi misi salah satunya RT, Babin, ya kan, Ngaji Marwah dan sebagainya. Itu mudah-mudahan dijalankan. Caranya gimana ya? Nanti kita tanya sama eksekutif, karena yang janji eksekutif Pak, bukan kita yang janji, bukan DPD yang janji. Itu yang janji kemarin eksekutif. Jadi biar dengan paham tupoksinya. Jadi pembangunan ini ada dua cara Pak, dijalin lewat jaringan DPD legislatif, jangan kali ini salah satunya lewat jalur reses, turun masing-masing, dan ada jalur eksekutif musrebang ya kan, musrebang tingkat dusun, tingkat desa, kecamatan, kabupaten ya. Itu dua jalur itu kita sama-sama punya jalur untuk melihat aspirasi selain yang sudah disampaikan dalam visi-misinya Pak Bupati. Mungkin itu ya dari kami yang belum berkesempatan menyampaikan usulannya, curhatnya, silahkan ditulis di kertas. Sudah dapat. Dan nggak ada yang dapat, nanti ketemunya boleh, tulis di bawahnya juga boleh Pak. Boleh ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili kawan-kawan semua, terutama mohon maaf. Mudah-mudahan ya Pak ya, intinya semua bisa berharap dan kita sama-sama doakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.